Dari Bumi Karang Putih Narung Padang, 103.4 Kelas FM, this is the actual radio. Assalamualaikum, apa kabar Classy People? Tetap semangat menjalani hari, tetap optimis di tengah pandemi ya, dan yang paling penting tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Saya Lia Priyanka, Anda sedang mencermati program Kata KJ. Program ini hadir untuk Anda setiap hari Kamis di minggu pertama setiap bulannya. Jadi di jam 7 hingga ke jam 8 pagi dan akan diputar ulang di jam 7 hingga ke jam 8 di hari yang sama. Selain itu Anda juga bisa mencermati program Kata KJ di channel YouTube Kelas FM ya. Silahkan di searching Kelas FM atau di podcastnya Kelas FM sudah bisa didengarkan di Spotify dan juga di Anchor FM. Baik, di program Kata KJ, seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir narasumber yang luar biasa dan pastinya sudah hadir host kita juga, Bapak Khairul Jasmi, karena diskusi ini akan langsung dipimpin oleh Bapak Khairul Jasmi, wartawan senior dari Harian Singgalang ya. Baik, Pak KJ, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Wah, cincinnya luar biasa Pak, kelihatan langsung. Oke Pak KJ silakan. Langsung Pak, silakan dimulai diskusi dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Narasumber luar biasa, negeri kita yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada, kembali bersama saya dalam program Kata KJ. Kali ini topiknya percepatan program vaksinasi di Sumatera Barat. Narasumber kita sudah tidak asing lagi, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Ari Yuswandi, Kepala Dinas Kesehatan Saulunto, Pak Yasril, dan Ahli Epidemiologi Universitas Andalas, Depreman Japri. Sebelum dimulai, saya ingin menangkap suara dari bawah. Suara dari bawah itu bunyinya begini. 1. Vaksin Sumatera Barat paling lambat di Indonesia. Tapi yang kena COVID tak seberapa. Dibanding dengan Singapura yang vaksinnya luar biasa, lebih banyak korban di Singapura daripada di Sumatera Barat. Yang kedua, suara dari bawah juga, Padang tak beranjak lenggang dari Ketiak, level 4 ke level 4 terus. Orang sudah level 1, dia level 4 juga. Suara lain menyebut, vaksin kita cukup tapi disimpan untuk vaksin kedua. Jadi 15 hari menunggu baru vaksin itu keluar. Nah, ini suara dari bawah ini saya tidak tahu benar atau salah. Walaupun saya tahu, saya tidak tahu saja sekarang. Nah, saya ingin ke Pak Kepala Dinas Kesehatan dulu. Benar enggak ini? Sehingga dia mengganggu atau menggaduh pada percepatan program vaksinasi di Sumatera Barat. Silakan Pak Ari. Terima kasih Bang KJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pertama terkait dengan vaksinasi Sumatera Barat paling rendah. Kata-kata paling rendah ini memang menarik nih Bang KJ. Kalau paling itu cuma satu lah Bang KJ, paling tinggi sama paling rendah. Itu lah. Iya, selain itu bukan paling. Ya, mudah-mudahan enggak sampai paling Bang KJ. Di atas-atas sedikit lah. Di bawah rata-rata air lah ya. Iya. Terus itu satu. Jadi memang ini PR kita bersama. Sumatera Barat itu punya sejarah pernah juga juara 2 dari bawah Bang KJ. Untuk vaksinasi ini. Dulu namanya imunisasi campak rubella. Iya. Namanya vaksinasi COVID. Sama juga suntik menyuntik itu Bang KJ. Ya, asal kena suntik agak payah. Agak payah ya. Kecuali suntikan dana Bang KJ. Yang pertama. Yang kedua, kasus kita tidak banyak. Singapura vaksin sudah bagus, tapi kasus banyak. Jadi beda-beda cara menilainya, melihat ini Bang KJ. Singapura vaksinnya banyak. Kasusnya banyak. Setelah itu mereka mungkin lupa Bang KJ. Merasa sudah aman, ya kan? Ternyata virus ini galir dia. Iya. Tak mau dia begitu saja. Emangnya kamu bisa atur-atur saya, katanya kan? Lupa orang Singapura Bang KJ.
akhirnya lupa, mungkin prokesnya kurang, terkena lagi Bang KJ. Nah, kalau Sumatera Barat kasus ini kurang, kita belum yakin betul Bang KJ. Kenapa belum yakin? Setiap hari sekarang rata-rata pemeriksaan di laboratorium UNAN itu 1.500 per hari. Padahal biasanya kita bisa menembus 5.000 sehari. Nah, semakin sedikit jumlah yang diperiksa, tentu biasanya terjaring sedikit Bang KJ. Ya. Nah, ini mudah-mudahan kalau memang ini kondisi sesungguhnya, kita tentu bersenang hati juga Bang KJ. Ya. Nah, kita berhati-hati juga, jangan sampai nanti tiba-tiba kasusnya melonjak kan, kita kaget semua. Nah, ini terkait dengan jumlah kasus. Jadi jangan sampai beranggapan kita sudah aman jadi tak perlu vaksin. Nah, ini nih makanya kita harus hati-hati. Ada begini Pak Kadis. Ya. Pertama dia ragu COVID itu ada atau tidak sehingga dia tidak pakai masker apalagi mau divaksin. Ya. Tapi kalau dia sakit dia di rumah saja. Kalau sudah parah baru ke rumah sakit. Dia tidak mau ke rumah sakit karena nanti di COVID-kan orang pula kami katanya. Gimana tuh Pak? Iya, jadi sebenarnya bukan di COVID-kan. Karena di rumah sakit itu ada SOP-nya Bang KJ. Yeah. Jadi kalau orang masuk rumah sakit tentu mesti dipastikan dia COVID atau bukan. Yeah. Maka setiap yang masuk rumah sakit itu, apalagi masuk IGD, dia mesti diswab untuk menentukan. Kalau dia positif, dia masuk zona merah. Kalau dia negatif, masuk zona hijau. Nah, ini juga membantu tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, karena sudah banyak juga korban Bang KJ. Jadi kalaupun terjadi mengcovid-covidkan itu sebenarnya itu di luar standar yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan di Sumatera Barat tidak seperti itu yang terjadi di rumah sakit kita Bang KJ. Baik. Nah, percaya ini memang orang awak ini kan agak susah beda ya Bang KJ ya. Lah terasul terjadi muka percaya Bang KJ. Ya. Itu kemudian terkait dengan vaksin disimpan-simpan untuk dosis kedua. Ya. Nah, sebenarnya ini kurang tepat nih Bang KJ. Vaksin kita cukup. Kalau Pak Yasir itu nggak mau disimpan-simpan vaksin kedua itu sebenarnya. Asal masyarakat mau disuntik Bang KJ, diagih semua sama Pak Kadis Kesehatan Kota Sawalunto itu. Begitu kira-kira Bang KJ. Yang terjadi sebenarnya adalah memang tidak mau masyarakat divaksin atau bagaimana Pak? Ada yang tidak mau, ada yang mau. Nah, kalaupun mau ini bercara pula dia Bang KJ. Orang kita kalau maunya diturut ke tempatnya dia, tidak mau dia datang. Atau dibuik barale, baru rami dia mau datang Bang KJ. Calik-calik teman nih Bang KJ. Oh begitu ya. Tapi yang datang betul-betul datang sendiri ke puskesmas hampir tidak ada. Atau ada? Saketik lah Bang KJ. Mungkin dia mau terbang ya? Mau terbang atau sudah betul-betul sadar Bang KJ. Atau disuruh sama keluarganya. Ya, baiklah. Nah sekarang stok vaksin bagaimana Pak? Stok vaksin aman Bang KJ. Sehari berapa yang divaksin? Sehari sekarang sudah bisa sampai 15.000 Bang KJ. Oh banyak ya 15.000. 15.000 sekarang lumayan lah. Tapi target kita untuk sampai November agar semuanya tervaksin sudah harusnya 50.000 Bang KJ sehari. Oh 50.000. Sekarang 15.000. Jadi sekarang 15.000. Masih kurang Pak. Masih kurang Bang KJ. Baiklah. Kita minta tambah ke Kadis Sawalunto ya. Pak Yasir. Siap Bang KJ. Silakan bagaimana vaksin di Sawalunto Pak, lancar jaya atau tersendat-sendat seperti kereta api? Baik, terima kasih Pak KJ. Jadi Sawalunto pada awal-awal vaksinasi memang agak tersendat-sendat. Ini sebetulnya dua hal itu kedua-duanya. Pertama masyarakat memang tidak begitu juga, tapi vaksin yang kurang. Untuk Sumatera Barat mungkin Pak Ari tahu paling sedikit Sawalunto dapat vaksin. Tapi ini kan saya tanya ke Pak Ari, ini dari pusat. Nah, jadi sehingga Pak Ari, saya minta tolong Pak Ari kalau ada buffer stok, dikasih sama Pak Ari. Alhamdulillah Pak Ari kasih dan kami sudah mulai ada vaksin. Akhirnya kita mulai lancar Pak.
Tapi kalau saat ini kita sudah banyak sekali vaksin seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, dan sudah cukup untuk sebulan ini bisa cukup ada sekitar 12.000 dosis untuk saat ini untuk vaksin. Udah berapa persen warga Kota Sawalunto yang divaksin, Pak? Sampai kemarin, data kemarin sudah dosis satunya sudah 40%, Pak KJ. Jadi sekitar 21.000 dari 51.000 sasaran kami. Jadi dosis satunya sudah 40% atau 21.000, dosis duanya 11.151 atau baru 21%. Nah, tapi kita ke depan mudah-mudahan saja lancar-lancar saja ini. Sekarang masih banyak jadwal-jadwal dari desa-desa, dari kelurahan yang menjadwalkan hari-hari vaksin. Nah, kami siap untuk itu. Mungkin bisa malam, Pak, karena orang kan bekerja siang hari. Iya. Vaksinnya. Jadi kalau memang dibutuhkan malam, kami siap. Jadi kami sudah sampaikan, tadinya awalnya memang kita membatasi puskesmas itu bukanya hanya Senin Kamis, kemudian kemudian karena sudah mulai ramai, kita tambah jamnya, Pak, tambah orangnya, waktunya, hari Sabtu. Kemudian ditambah lagi ini yang rutin ya, Pak, hari Selasa, Rabu, dan Jumat itu kami buka sentra vaksin, yaitu ada kami punya gedung PSC, Public Safety Center atau gedung kegawat daruratan. Jadi kami pakai itu untuk. Kemudian kami lebih banyak mobile karena memang walaupun Kota Sawalunto kota kecil, tapi jalannya agak susah-susah juga, Pak KJ. Jadi sehingga mungkin pakai ojek dia bayar 50.000 juga untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga inisiatif yang harus kita jalan yang harus kita tempuh tentu pendekatan pelayanan. Kita lakukan ke desa-desa. Dari jumlah orang yang divaksin, Pak, ada nggak yang mengeluh bahwa dia sakit atau apa? Bukan sakit misalnya ngantuk, bukan itu yang agak parah, ada nggak? Sehingga mengganggu tingkat kepercayaan orang lain. Maksudnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi sebetulnya kalau yang ringan-ringan ada, yang ringan-ringan apalagi dengan vaksinasi Moderna itu mungkin pegal-pegal, kadang ada juga yang demam. Nah, tapi kalau yang lain Sinovac pada umumnya relatif aman, Pak. Tidak ada yang berat. Sehingga tidak Sinovac aman, Pak, karena saya 2 kali Sinovac, tidak ada masalah. No problem. No problem. Aman. No problem. Tidak ada masalah, aman. Jadi rasanya untuk Sawalunto tidak ada pengaruh itu, Pak. Wali kota udah vaksin, Pak? Oh sudah, tapi yang pertama dulu, Pak. Oh, Pak launching pertama Pak Wali Kota yang divaksin. Itu yang penting. Ya. Karena pemimpin kalau sudah divaksin, rakyat akan mengikuti, terutama orang-orang dekatnya. Ya. Apalagi rakyat yang memang menyukainya. Jadi vaksinasi itu dimulai oleh pemimpin. Tapi benar tuh Pak KJ, jadi kami ada beberapa desa, tadinya tidak mau kepala desanya divaksin, Pak. Tidak mau, bahkan dia bilang anti. Nah, mungkin ada aliran tertentu. Sebelumnya kan kita untuk meyakinkan sudah cukup. Tapi akhir-akhirnya setelah diadakan edukasi, diadakan pendekatan, ternyata kemudian mau. Setelah Pak desanya kita vaksin, maka masyarakatnya cukup mau semua divaksin. Nah, inilah yang membuat Sawalunto cukup cepat peningkatan vaksinnya. Jadi semua kepala desa sudah vaksin, Pak? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 kali itu sekali? Ada yang udah 2 kali, ada yang masih sekali. Oke. Anggota Dewan, Pak, ada yang mengerengkam tagang nggak mau divaksin? Jadi anggota Dewan Sawalunto Alhamdulillah vaksin. Vaksin ya. Cuman ada yang memang yang dilarang dokter. Dokter Pak KJ. Mungkin itu yang tidak. Tapi yang lain alhamdulillah tidak ada yang. Tapi memang sebetulnya meyakinkan masyarakat itu agak susah juga karena isu-isu hoax di media ini yang perlu terpaksa kami edukasi juga sambil vaksinasi. Hari Kamis saya janji dengan
desa Lunto Timur. Mereka sama sekali hanya kepala desa dengan perangkatnya aja yang ada, masyarakat belum. Jadi mereka mengundang saya untuk datang. Nah, jadi tolong jelaskan dulu kalau perlu dengan komisi KIPI-nya. Nah, Iya. Nah, jadi kami siap untuk itu. Nah, tapi harapannya udah ada. Sekarang udah mendaftar lebih kurang 200 katanya. Nah, itu mudah-mudahan kalau udah sampai kita di sana, mudah-mudahan dia mau itu. Iya. Demikian. Nampaknya kerja para kepala dinas kesehatan di Sumatera Barat berat dibanding provinsi-provinsi di Jawa ya. Saya ke Pak Defriman Japri. Pak. Ya. Nah, bagaimana Bapak meneropong ini orang yang tak mau divaksin, apa segala macam, hoak yang berkembang dan unsur-unsur lain yang melingkari persoalan kita sejak COVID ada 3 Maret 2020 lalu sampai sekarang. Silakan Pak. Ya, baik. Ini menarik sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gadis Ari dan juga Pak Gadis Saril. Jadi saya sedikit merujuk ya Bang Kaji, karena memang UNICEF kan melakukan penelitian di awal sebelum vaksinasi Januari itu diimplementasikan. Yang menarik adalah dari data penerimaan vaksin yang dirilis oleh UNICEF bersama dengan Kemenkes melakukan penelitian penerimaan itu. Jadi yang saya catat itu ada yang paling rendah itu penerimaannya berdasarkan survei itu kan Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan paling bawah itu adalah Aceh. Nah, yang menarik yang dari list itu ternyata ini sejalan dengan hasil distribusi capaian vaksin yang sekarang gitu. Jadi angka itu coba lihat. Jadi indikatornya gampang saja. Aceh, Maluku, terus Sulawesi, Sumbar termasuk di situ, itu nggak jauh beda gitu. Jadi secara ini valid juga gitu loh. Kalau kita melihat yang sudah diimplementasikan dengan hasil penerimaan sebelum vaksinasi diimplementasikan. Nah, artinya apa? Ini senada apa yang disampaikan oleh Pak Ari. Sumatera Barat punya sejarah dalam hal ini gitu. Jadi memang vaksin ini bukan main-main, butuh effort yang luar biasa. Ketika Sumatera Barat ingin ya cakupannya lebih tinggi karena memang ya rubella kita lihat nggak terlalu memuaskan lah hasil selama ini vaksinasi atau imunisasi selama ini. Itu poin yang pertama. Nah, yang kedua saya melihat kalau kita lihat apa alasan orang tidak mau divaksin secara umum gitu. Proporsi paling besar itu adalah memang bicara keamanan, itu proporsi yang paling besar Bang Gaji. Nah, yang kedua adalah, kalau kita meneropong lagi, yang mengatakan tidak aman ini, itu bisa saja mungkin bisa dikatakan orang yang menjawab itu yang pengetahuannya tinggi dan juga pengetahuannya rendah itu. Tapi yang menarik adalah ada yang kedua, mengatakan yang paling besar itu adalah vaksin tidak efektif. Nah, ini yang mungkin banyak yang menjawab juga mungkin di kalangan yang pengetahuannya mungkin juga tinggi gitu. Atau juga sebaliknya. Nah, tapi saya melihat dari dua yang paling besar ini ada gap antara orang yang tidak mau divaksin dengan mau divaksin, itu ada gap keraguan-raguan. Nah, inilah yang menurut saya yang harus dijangkau. Yang kata Pak Sari tadi tidak cukup hanya jemput bola saja, tapi memang harus dieducate gitu, memang harus diedukasi. Jadi sambil vaksin, setidak-tidaknya yang orang vaksin ini kita yakinkan lagi agar dia mengajak keluarganya, orang tuanya atau tetangganya seperti itu. Nah, ini yang kita coba lakukan juga. Saya juga langsung terjun kemarin juga berdiskusi khusus di Kota Padang juga seperti itu. Akhirnya dia tercerahkan juga. Nah, sampai kita sekarang masyarakat cerdas Bang Gaji. Dia tahu juga kalau yang mengedukasi nggak paham misalnya apa beda Sinovac, Moderna sama AstraZeneca Pak Dev gitu. Bayangkan warga saja yang awam udah menanya itu. Kalau kita tidak paham bagaimana apa beda vaksin yang aktif yang tidak aktif gitu kan.
Ini Pak Ari gitu kan, artinya kalau memang yang petugas-petugas yang nggak paham ya sulit juga menjawab itu. Karena memang masyarakat kita cerdas sekarang seperti itu. Nah, terus yang saya melihat ada yang mungkin ya, yang perlu ini yang untuk mengakselerasikan lagi. Saya menarik apa yang pernah saya diskusikan dengan Bu Mul itu. Ini nggak tahu ini apakah Pak Ari sudah pernah mendapat juga itu. Dan mungkin Pak Saril juga berbeda juga, apakah sama konteksnya di daerah atau di nagari dengan kita di kota ini. Ada yang pernah dilakukan oleh Kadis DKK itu, contoh misalnya betapa effortnya tinggi ketika paguyuban misalnya kayak teman-teman di Tionghoa itu dikumpulkan, effortnya luar biasa Bang Kaji. Tapi kata Bu Mul, ketika misalnya kita juga punya paguyuban, anggaplah apa misalnya perkumpulan Pasaraya atau apa, awal effortnya sama, tapi pas hari H hilang cik. Itu bedanya katanya. Dibilang saya itu bedanya Pak Dev. Semangatnya mungkin sama juga Pak Dev, tapi kalau orang awak pas latih hari H itu hanya lah nampaknya hilang cik salah aja. Nah, ini mungkin termasuk karakter juga gitu kan. Jadi mungkin benar juga tahu Bang Ajay, kalau bisa memang kalau di kita itu kan kata Pak Ari tadi saya setuju kali, dianggap barale nyu nampak gitu kan. Nah, sama-sama jadinya ado semangat gitu. Jadi memang harus dibuktikan tuh dianggapnya aman gitu kan. Nah, maksudnya karena dari hasil survei ya kita juga nggak tahu kalau isu-isu kehalalan segala macam itu kecil angkanya, mungkin blow up-nya aja yang tinggi gitu. Tapi kalau dari hasil survei nggak itu gitu. Mungkin kalau saya lihat sekarang itu Pak Ari ya Pak Saril, mungkin orang mau tapi ragu-ragu ya. Yang ragu-ragu ini yang harus dikejar gitu. Jadi butuh yakinkan, ya mungkin dibuatlah event yang agak besar gitu kan. Nah, atau ditambah tanda kutipnya lagi Bang Kaji gitu kan. Ada gini, atau orang awak suku dikait-kaitkan dengan administrasi dan lain-lain, ya, tafasul seperti itu gitu. Nah, tapi kan itu apakah melanggar etik atau tidak? Nanti kan dijawab lagi nanti kok kita dipaksa atau dikait-kaitkan. Nah, apakah strategi seperti itu yang tepat? Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Tapi saya kira kalau saya melihat di lapangan seperti itu, orang sebenarnya effortnya ada gitu, tapi memang ragu-ragu itu yang ya inilah peran pemerintah untuk meyakinkan bagaimana masyarakat yang ragu-ragu dengan posisi di tengah-tengah itu untuk dia bisa loncat untuk bisa ikut gitu, berpartisipasi untuk cakupan. Nah, yang lupa mungkin satu Bang Kaji, saya ingin menyampaikan saja, mungkin Pak Ari bisa menjawab. Kan ada isu kemarin itu dianggap pemerintah provinsi kurang koordinasi dengan pusat. Nah, itu saya belum bisa jawabnya itu Pak Bang Kaji ini. Itu juga isu yang menarik juga, apakah memang benar gitu jumlah vaksin dan segala macam gitu. Baiklah. Ya, Mas Aryo. Jadi Pak Dev, saya mau ke Pak Ari tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lihat sejenak.